semua apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah kerasa ya adik-adik ya, kita sekarang ketemu lagi di hari Minggu. Ibadah sama-sama walaupun lewat online tapi kakak seneng. Kita bisa ketemu lagi sama adik-adik. Adik-adik kalian semuanya udah siap memuji nama Tuhan? Pastinya semua udah mandi, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng ya. Adik-adik kita kalau mau ikut ibadah, kita mau siapin hati kita, pikiran kita harus fokus sama Tuhan. Kita gak boleh sambil makan, gak boleh sambil tidur-tiduran, gak boleh sambil lihat HP ya. Semuanya disingkirin dulu, hati kita tertuju pada Tuhan Yesus dulu ya. Sekarang Kak Grace mau pimpin kita di doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan juga berkati agar kami bisa fokus untuk menari dan menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik semuanya seneng kan jadi anak Tuhan? Kak Karen juga seneng. Adik-adik kalau seneng jadi anak Tuhan, adik-adik harus jadi anak Tuhan yang taat. Gak boleh bohong, gak boleh marah-marah, gak boleh nakal ya. Yuk kakak ajak kalian bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu ini ya dengan semangat. Nang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh marah. Marah, 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 marah itu dosa. Marah, 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 marah itu dosa. Marah, 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 marah itu dosa. Anak Tuhan gak boleh marah. Lebih semangat lagi. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh pukul. Pukul, 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 pukul itu dosa. Pukul, 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 pukul itu dosa. Pukul, 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 pukul itu dosa. Anak Tuhan gak boleh pukul. Anak Tuhan gak boleh nakal. Anak Tuhan gak boleh curi. Semuanya beri kemuliaan buat Tuhan. Hebat semuanya ya Kak Grace. Iya, hebat-hebat semuanya. Good. Nah, adik-adik, tahu gak kasih Yesus itu lebih indah dari apa, Kak Karen? Dari pelangi Dari Kak. pelangi. Abis itu apa lagi sih, Kak? Tinggi sekali. Tinggi banget ya adik-adik. Yuk, kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
segalanya. Adik-adik harus juga mengasihi teman-teman adik-adik semuanya ya. Sekarang kita mau siapin hati kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, kita mau katakan kepada Tuhan, aku mau cinta sama Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh katakan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh dikatakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, semuanya adik-adik angkat tangannya. Semuanya fokus sama Tuhan Yesus. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bareng teman-teman kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat bangsa kami Indonesia. Hari ini Eugene mau berdoa buat bangsa Indonesia kami. Eugene mau berdoa buat bangsa Indonesia ini supaya COVID-19 ini hilang. Terus Eugene bisa ke gereja lagi. Sama Eugene mau berdoa buat kakak-kakak sama teman-teman Eugene yang ada di gereja. Tuhan Yesus, tolong lindungin kakak-kakak yang ada di sekolah minggu. Eugene mau ke sekolah minggu lagi. Lindungin kakak-kakak yang ada di situ supaya nggak kena COVID-19 ini. Tuhan Yesus, tolong pulihkan COVID ini. COVID ini akan hilang sebentar lagi. Tuhan Yesus, tolong
Yujin mau ke gereja lagi biar Yujin bisa ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu sama teman-teman Yujin lagi. Tuhan Yesus tolong, sebentar lagi kita bisa ke gereja. Tuhan Yesus pokoknya tolong pulihkan COVID-19 ini. Tuhan Yesus tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, Yujin sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau masuk ke firman. Kita mau nyanyi dulu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Jadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan. Akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakanmu. Jadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan. Akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakan. Yuk kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau bilang, ku mau jadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan. Akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Adik-adik semuanya fokus, tutup matanya, lipat tangannya. Benar Tuhan Yesus, kami mau menjadi terang. Kami setiap adik-adik Jitukit mau dibentuk Tuhan, mau menjadi terang dimanapun adik-adik Jitukit berada. Biarlah Tuhan, kami semua boleh menjadi terang Kristus ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan, itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Biar setiap adik-adik Jitukit boleh setia terus mengikuti Engkau ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ajar setiap adik-adik Tuhan untuk duduk diam. Mereka boleh dengar-dengaran, fokus dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan juga urapi Kak Vera yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Cing, liatin ini. Mama kasih Oh, tahu. iya. Ini Cing, cara ngelipet baju yang rapi. Gimana? Ujung ke ujung nih, diratain dulu ya. Baru Diratain. dilipet. Oh gini ya. Nah, iya betul. Gini? Ya gitu, yang rapi ya kalau lipet Oh, iya, baju. iya. Nah sekarang baju-baju yang udah rapi, kamu tolong mama susun di lemari. Taruhnya yang rapi, jangan sembarangan ya, sesuai Oke. jenis bajunya kamu tahu kan. Nah pas ngambil baju juga jangan sembarangan tarik ya. Nah kalau lemari rapi, bersih, kalau kamu mau nyari baju kan gampang kan. Oke lah, taruh Oke. sekarang ya. Ini bawa ke sana? Iya dong, masa dilihat. Iya udah oke. Hari ini aku mau pergi, tapi pakai baju apa ya? Coba kita lihat ada baju apa? Baju ini. Duh, cocok nggak ya? Nggak suka. Yang ini. Nggak mau, kurang. Ini. Enggak. Ini apa ini? Oh, ini jaket. Pakai jaket aja. Udah siap. Udah, mau jalan. Mam, aku mau pergi dulu ya. Oke nak, hati-hati ya. Oke, bye-bye.
Bye. Mau cek kamar Cing-Cing dulu ah. Dirapin gak ya ranjangnya ya? Ya ampun, ini anak mama, bajunya berantakan semua. Ranjang belum dirapihin. Ini ngambil bajunya gimana ya? Dibuang-buang ke lantai semua. Bener-bener anak mama bikin kepala mama pusing. Handphone. Mah, kenapa? Cing-Cing, kamu tanya kenapa? Kenapa? Kamu main pergi aja, kamar kamu masih berantakan, ranjang belum dirapihin. Kamu ambil bajunya dibuang-buang gini ya? Soalnya tadi aku buru-buru, aku mau pergi. Kan kemarin mama udah nasihatin kamu, Cing-Cing ambil baju di lemari harus yang rapi. Hati-hati jangan sembarangan tarik. Terus kamu main pergi lagi. Iya, soalnya tadi mau cepet-cepet. Abisnya bajunya susah sih, jadi aku tarik aja langsung. Ya udah, sekarang kamu harus rapiin dulu. Ah, mau pergi nanti deh, abis pulang aku rapiin ya. Enggak. Kamu beresin dulu. Baru kamu boleh pergi main. Tapi udah. Mau pergi dulu, boleh nggak? Enggak boleh. Ya. Kan mama udah kasih tahu kamu. Ya udah deh. Tapi abis ini boleh pergi. Pasti, kalau udah rapi boleh pergi. Ya udah deh. Ya rapi Maafin ya, Ma, jadi berantakan. Ya lain kali jangan diulangin lagi ya, Cing. Oke. Oke, Mama mau buka pintu dulu, itu ada yang mencet bel ya. Oke. Shalom adik-adik. Nah adik-adik tadi sudah lihat kan ceritanya gimana tadi mamanya Kak Cing-Cing marah banget. Karena Kak Cing-Cing gak ikutin apa yang mamanya bilang, apa yang mamanya nasehatin adik-adik. Nah seperti cerita minggu lalu juga kita pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus kesal dan marah karena banyak orang berjualan di bait Allah adik-adik. Nah ada satu lagi nih adik-adik yang membuat Tuhan Yesus kesal sekali, yaitu cerita tentang pohon ara. Gimana kisahnya? Yuk ikutin yuk. Jadi adik-adik waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan keluar dari kota yang bernama Betania. Nah saat itu Tuhan Yesus merasa lapar adik-adik. Saat melihat suatu pohon ara dari jauh, wah Tuhan Yesus melihat, wah sepertinya pohon ini ada buahnya ya. Karena daunnya sangat lebat adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus mendekat ke pohon itu adik-adik. Tapi apa yang Tuhan Yesus dapati? Tuhan Yesus tidak melihat satupun buah dari pohon ara itu. Nah Tuhan Yesus sangat marah adik-adik. Saat itu juga Tuhan Yesus berkata dan berfirman, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Nah seketika itu juga adik-adik pohon ara itu menjadi kering adik-adik. Bahkan sampai ke akar-akarnya. Nah semua murid yang ada di situ saat itu mereka semua terkejut adik-adik. Wah kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa pohon aranya menjadi kering? Nah adik-adik, artinya dari firman tadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus adik-adik, kita bisa belajar bahwa hidup kita Tuhan mau agar menghasilkan buah adik-adik. Nah Tuhan mau kita berbuah, bukan buah seperti mangga, apel, bukan itu ya adik-adik, tapi buah-buah roh adik-adik. Seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adik-adik. Di situ ada kasih, ada penguasaan diri, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri adik-adik. Nah Tuhan Yesus mau kita melakukan sesuai dengan kehendaknya, mengikuti firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik saat ini punya musuh atau sedang marah sama teman-temannya. Nah adik-adik belajar mengampuni mulai sekarang. Kalau adik-adik melakukan itu artinya adik-adik melakukan firman Tuhan dan hidup adik-adik sudah menghasilkan buah adik-adik. Nah kemudian apalagi ya supaya berbuah, nah kehidupan kita harus disiram adik-adik. Yang kedua itu poinnya adik-adik. Yang pertama tadi Tuhan mau hidup kita berbuah, pelajaran dari firman tadi. Yang kedua supaya berbuah hidup kita harus disiram. Disiram dengan apa ya adik-adik? Apakah diguyur sama air?
Tentu saja tidak ya adik-adik, tapi kita disiram dengan firman Tuhan. Artinya kita mengisi hidup kita dengan rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan cuma waktu minggu, bukan di hari minggu aja. Nah, adik-adik ada yang udah bisa baca? Nah, kalau udah bisa baca, boleh baca 1 ayat atau 2 ayat setiap hari di rumah. Kalau ada yang belum bisa baca juga boleh minta bantuan mama atau papanya ya untuk membaca di rumah. Nah, adik-adik itu artinya kita menyirami hidup kita dengan firman adik-adik supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah adik-adik. Menghasilkan buah-buah tadi seperti kasih, pengampunan, penguasaan diri dan masih banyak lagi ya. Buah yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan tentunya. Nah adik-adik mau kan supaya hidup adik-adik menyenangkan hati Tuhan? Pasti mau dong ya. Nah untuk menyenangkan hati Tuhan ingat ya kita harus hidup yang menghasilkan buah. Hidup kita harus melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus adik-adik. Kita harus belajar taat. Taat pada Tuhan Yesus, juga taat pada mama papa tadi seperti video yang di awal adik-adik. Kita mengikuti apa yang mama papa nasihatkan, perintahkan untuk kita. Kita lakukan dengan taat, pasti hidup kita akan berbuah adik-adik. Nah masih ada nggak yang males-malesan, yang gak mau ikutin nasihat orang tuanya? Atau aku gak bisa nih lakuin perintah mama itu, aku males, atau ada yang begitu adik-adik? Jangan ya, kita berdoa ya, kita minta supaya Roh Kudus menjamah hati kita, mengubahkan hidup kita, supaya hidup kita boleh berbuah adik-adik. Yuk sama-sama kita berdoa, kakak ajak adik-adik berdoa. Kita minta hidup yang berbuah dari Tuhan Yesus. Kita lipat tangannya dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami rindu ya Tuhan untuk hidup kami Tuhan boleh berbuah dan tidak kering ya Bapa. Kami mau Tuhan menghasilkan buah-buah roh itu ya Bapa. Kami mau hidup kami jadi berkat ya Bapa. Ajar kami jadi anak yang taat Tuhan dan hidup seturut kehendak-Mu ya Bapa. Juga kami boleh rajin Tuhan membaca Alkitab Tuhan setiap hari ya Bapa. Pimpin kami terus untuk bertumbuh ya Bapa dan menjadikan hidup kami Tuhan menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Super Word of God hari ini diambil dari Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah coba adik-adik ulang ya. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. It's challenge time. Adik-adik untuk challenge minggu ini, adik-adik harus membuat video yang berisikan tentang nasihat atau perintah orang tua yang adik-adik dengar di rumah. Nah misalnya mama sering suruh adik-adik beresin mainan atau rapiin buku-buku habis belajar, habis sekolah. Nah adik-adik ceritakan ya sama kakak apa saja perintah dan pesan dari orang tua adik-adik. Kemudian apa yang sudah adik lakukan dan apa yang belum adik lakukan. Misalnya ada yang sulit adik-adik kerjakan, adik-adik ceritakan ya di video tersebut. Kakak tunggu videonya maksimal hari Kamis jam 12 malam. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, ibadah kita udah mau selesai, tapi sebelum menutup ibadah kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi doa ya Bes, adik-adik ikut bareng-bareng ya nyanyi. Yuk. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
hati dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah Tuhan lewat setiap benih firman yang sudah ditaburkan, setiap adik-adik Jitukit boleh bertumbuh menjadi anak yang terus boleh berbuah ya Bapa. Dimanapun mereka berada, dia boleh menjadi terang Kristus ya Tuhan. Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini setiap adik-adik Jitukit Tuhan, di mana mereka sekolah yang online maupun yang onsite, Engkau memberikan mereka hikmat, perlindungan dan daripada Tuhan setiap dimanapun mereka berada ya Tuhan. Setiap orang tua mereka juga Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak Jitukit ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you. See you next week. Wah, bajunya bagus-bagus banget nih. Jadi bingung milihnya. Hey Chris, Hai Kak kamu Karen. ngapain di sini? Ini loh aku mau beli baju buat acara Natal kita nanti. Oh, kakak kesini juga mau nyari baju baru. Kakak walaupun ibadahnya online juga pengen pakai baju baru loh, Grace. Oh gitu. Hai adik-adik. Hai. Jitukits bakal ngadain ibadah Natal. Tanggal berapa Kak Grace? Tanggal 11 Desember. Iya adik-adik, acaranya seru-seru loh. Present worship-nya keren. Lalu ada drama musikalnya. Penasaran kan temanya apa adik-adik? Makanya jangan lupa ikut ya. Jangan lupa ikut. Nah, untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa cek Instagram Jitukits @jitukitswfc ya adik-adik. See you adik-adik di Natal Jitukits tanggal 11 Desember. Bye, God bless you.